Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial praktikum untuk mata kuliah statistik. Oke, di pertemuan pertama kali ini atau video pertama kali ini saya akan mengenalkan kepada Anda aplikasi pengolah data statistik PSBP. Nah, di dunia statistik sendiri kita punya banyak jenis aplikasi ya yang bisa digunakan untuk mengolah data statistik. Ada SPSS, ada Minitab, ada SAS, ada eView, ada Stata dan seterusnya. Ya, termasuk di dalamnya PSBP, PAS, R dan RStudio. Setiap aplikasi tentu ada lisensinya begitu, kecuali beberapa memang tidak berlisensi atau open source atau bisa kita unduh secara gratis ya, bisa kita dapatkan secara gratis. Nah, salah satu aplikasi gratis yang cukup mirip dengan salah satu aplikasi pengolah data populer ya, yaitu SPSS, itu yang sangat populer dan sangat dikenal. Kita sekarang punya namanya PSBP. Nah, PSBP ini tampilan dan menunya sengaja dikembangkan sangat mirip dengan SPSS karena SPSS ini sudah sangat terkenal. Nah, aplikasinya gratis ya, relatif stabil, ringan dan mudah digunakan. Ya, juga menunya sama banget dengan SPSS, bahkan filenya juga bisa dibaca oleh SPSS. Dikembangkan untuk kita ya, termasuk Anda mahasiswa yang perlu melakukan analisis statistik dengan cepat dan tidak sulit digunakan begitu ya. Dan aplikasi ini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan. Nah, PSBP itu kalau Anda install dari websitenya, kita punya dua versi di dalamnya. Ada versi sintaks yang komplit gitu, dan ada yang versi tampilannya yang tadi ya, user friendly GUI. Jadi tampilan mukanya ramah bagi pengguna dan tidak menyulitkan. Tapi memang ada sebagian menu analisis yang tidak bisa kita lakukan dengan versi GUI. Salah satunya nanti di uji non parametrik itu ada salah satu menu yang ada di SPSS, tapi di versi PSBP itu harus kita gunakan dengan versi sintaks. Nah, bagaimana menginstalasinya atau menginstall PSBP ini? Anda bisa langsung ke websitenya, website GNU, atau Anda bisa googling dengan cara mengetik keywordnya PSBP installer begitu ya. Kalau langsung ke websitenya itu bisa kita lakukan ya dengan mengeklik link yang sudah saya berikan, kemudian klik download. Nah, di halaman download ini begitu ada beberapa versi yang bisa di-download, baik untuk Linux, kemudian untuk Windows, kemudian untuk Mac atau Apple gitu ya. Nah, untuk Windows sendiri itu bisa di-download, ada file installernya. Dan di dalam file installer itu nanti Anda akan diarahkan pada satu halaman installer untuk aplikasi PSBP ini. Aplikasi ini sebetulnya masih ya, terus menerus dalam masa pengembangan. Jadi akan ada updating. Nah, file mana yang perlu kita install? Ambil saja file terbaru. Ya, mungkin di sini kurang terlihat ya. Boleh diambil file terbarunya dari sini. Kemudian nah, di sini juga sebetulnya banyak pilihannya. Pilihannya mau yang mana? Mau yang X64 atau versi yang 32. Bagaimana kita mengetahui versi yang mana yang cocok untuk kita? Kita boleh ngecek komputer masing-masing begitu ya. Di My Computer klik kanan Properties. Nanti di situ akan kelihatan bahwa softwarenya komputer atau PC kita itu versi yang berapa dan sesuai untuk installer yang mana begitu. Kebetulan yang di sini maupun yang di laboratorium komputer itu cocoknya dengan atau kompatibelnya dengan versi yang kedua begitu. Nah, klik saja download filenya,
Kemudian lakukan instalasi sebagaimana Anda biasa melakukan instalasi untuk program-program perangkat lunak komputer. Karena untuk PSPP ini relatif tidak sulit untuk melakukan instalasinya. Ya, kalau kita sudah menginstal PSPP, kita buka file aplikasinya, ya. Kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, ini disebut tampilan variable view. Dalam variable view ini ada beberapa kolom, ya. Guna kolom-kolom ini adalah untuk mendefinisikan atau mengkonfigurasikan variabel dalam penelitian kita. Kemudian untuk data view ini adalah tempat untuk kita mengisikan atau mengentry data kita yang sebenarnya. Jadi pertama kita konfigurasikan atau definisikan di variable view, lalu kita isi datanya di data view. Nah, ini contoh ya, misalnya kita mau mendefinisikan atau mengkonfigurasikan variabel penelitian kita, diisi mulai dari kolom name. Kolom name itu tidak boleh ada spasi, jadi harus sesingkat mungkin. Kemudian di kolom type, data type itu kalau nama itu bukan numerik tapi kita ubah menjadi tipenya string, ya. Kemudian width itu karakter, desimal jelas bukan. Nah, label ini adalah deskripsi nama label kita, yang di sini boleh pakai penulisan yang diberi tanda spasi, di sini boleh begitu. Untuk data ini karena datanya teks, kita tidak perlu nilai label atau value labels. Data missing values juga tidak kita perlukan. Data columns tidak kita perlukan. Nah, perlu kita ubah adalah measure atau skala pengukuran data. Kita sama-sama tahu bahwa untuk data nominal, untuk data nama atau kategori itu termasuk dalam skala nominal. Jadi perlu kita ubah dalam skala nominal. Nah, misalnya kita lanjutkan ya ke variabel kedua, kita menggunakan variabel biasanya ya jenis kelamin. Supaya singkat saya tulis di name-nya gender, baru di labelnya jenis kelamin. Kemudian nah, walaupun jenis kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan, kita akan buat dia sebagai kode atau dummy kode, ya. 1 kita kode sebagai perempuan, 2 kita beri kode sebagai laki-laki. Caranya double klik saja ya sel atau kolom value labelnya. Kemudian tentu kita tidak ingin ada desimal di situ, jadi kita biarkan buat 0. Kemudian kita sudah tahu jelas ya bahwa laki-laki dan perempuan itu hanya pengkategorian. Jadi sebetulnya datanya adalah nominal. Kemudian berikutnya tinggi badan, ya. Kemudian sama yang lainnya, tinggal kita mengubah jenis datanya atau measure-nya menjadi scale atau tetap ya scale. Oke, sekarang kita sudah selesai mendefinisikan atau mengkonfigurasikan variabel. Nah, barulah kita entry atau kita masukkan datanya ke dalam sel yang sudah kita konfigurasikan di variable view di data view. Tinggal Anda klik saja ya di pojok kiri bawah itu data view, lalu Anda ketik seperti biasa data-datanya. Kalau misalnya ada 10 ya ketik 10 dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita sudah selesai mengentry data, kita ingin menyimpan datanya ya. Seperti biasa kita boleh Ctrl S atau klik Save As. Nah, PSPP otomatis akan masuk ke sistem 32, jadi Anda harus ubah dulu folder lokasinya. Begitu misalnya di local disk atau di dokumen boleh. Kalau saya kebetulan menyimpan di local disk, saya buat folder baru dengan klik kanan, klik tombol folder di situ. Beri nama foldernya, klik create, kemudian beri nama filenya, misalnya uji coba gitu ya, uji coba data ini kan ya. Kemudian setelah itu save. Nah, data Anda sudah otomatis tersimpan dalam bentuk data SPSS.
Kemudian kalau kita ingin melihat output viewer, tentu kita harus melakukan analisis dulu. Jadi apa itu output viewer? Output viewer itu adalah tempat di mana analisis kita diletakkan. Jadi misalnya kita mau melakukan analisis deskriptif pada data tinggi, jadi kita pilih dulu variabel kita di sebelah kiri, kemudian pindahkan ke sebelah kanan ya. Nah, variabel yang di kolom box sebelah kiri kita pindahkan ke box sebelah kanan. Kemudian kita pilih analisis apa yang mau kita lakukan. Apakah menghitung nilai minimum, maksimum, standar deviasi, atau nilai min, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian klik OK dan akan otomatis terbuka ya, dihasilkanlah jendela output atau output viewer seperti ini. Inilah hasil perhitungan dari analisis statistik kita. Kebetulan yang ini kita lakukan analisis deskriptif, inilah hasilnya. Output ini kita bisa simpan ya dalam bentuk PDF misalnya, bisa dalam bentuk Word ODT ya. ODT itu seperti Word tapi untuk versi open. Gambar yang saya gunakan untuk slide hari ini silahkan dicek. Terima kasih atas perhatiannya menyimak video ini. Silahkan baca kembali modulnya jika ada yang kurang jelas atau putar kembali videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.